Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzi Rian Permana dari kelas A, NPM 20219101, Prodi Pendidikan Jasmani. Di sini saya akan menjelaskan makna pubertas, ciri-ciri pubertas, dan perubahan setelah pubertas. Yang pertama, masa pubertas. Makna masa pubertas berasal dari bahasa Latin puberus, artinya mendapat rambut kemaluan, yakni masa awal terjadinya pematangan seksual dalam rangkaian proses perkembangan seorang. Masa pubertas tidak mempunyai tempat yang jelas. Sulit membedakan antara masa pubertas dengan masa remaja, karena masa pubertas adalah bagian dari masa remaja, dan pubertas sering dijadikan sebagai pertanda awal seorang memasuki masa remaja. Ketika seorang anak mengalami masa pubertas, berarti dia dianggap sudah memasuki masa remaja, yakni masa transisi dari masa kanak-kanak ke masa dewasa. B. Perubahan ketika sudah pubertas. 1. Perubahan hormonal pada pubertas. Pubertas terjadi sebagai akibat peningkatan sekresi gonadotropin, releasing hormone, dan atau GnRH dari hipotalamus, diikuti oleh sekun perubahan sistem endokrin yang kompleks yang melibatkan sistem umpan balik negatif dan positif. Selanjutnya, sekuens ini dapat diikuti dengan timbulnya tanda-tanda sekunder, pacu tumbuh, dan kesiapan untuk reproduksi. Gonadotropin releasing hormone disecretion dalam jumlah cukup banyak pada saat janin berusia 10 minggu, mencapai kadar puncak pada usia gestasi 20 minggu dan kemudian menurun pada saat anak akhir kehamilan. Hal ini diperkirakan terjadi karena menstruasi sistem umpan balik hipotalamus, karena meningkatkan kadar estrogen prepare. Perubahan fisik pada pubertas. Pada fase pubertas terjadi perubahan fisik sehingga pada akhirnya seorang anak akan memiliki kemampuan bereproduksi. Terdapat 5 perubahan khusus yang terjadi pada pubertas, yaitu perubahan tinggi badan yang cepat, pacu tumbuh, perkembangan seks sekunder, perkembangan organ reproduksi, perubahan komposisi tubuh, serta perubahan sistem sirkulasi dan sistem respirasi yang berhubungan dengan kekuatan dan stamina tubuh. Pada anak-anak awal pubertas ditandai dengan meningkatkan volume testis. Ukuran testis menjadi lebih dari 5 ml. Pengukuran testis dilakukan dengan memakai alat orkidometer Prader. Pembesaran testis pada umumnya terjadi pada usia 9 tahun, kemudian diikuti oleh pembesaran penis. Pembesaran penis terjadi bersamaan dengan pacu tumbuh. Ukuran penis dewasa mencapai usia 16-17 tahun. Rambut aksila akan tumbuh setelah rambut pubis mencapai P4, sedangkan kumis dan janggut tumbuh belakangan. Rambut aksila bukan perkembangan tanda pubertas yang baik oleh karena variasi yang sangat besar. Perubahan suara terjadi karena pertambahan panjangnya pita suara akibat pertumbuhan laring dan pengaruh testosteron terhadap pita suara. Perubahan suara tumbuh pubis merupakan perubahan baik oleh karena variasi yang sangat besar. Perubahan suara terjadi karena pertambahan panjangnya pita suara sekitar usia 13-17 tahun bersamaan dengan puncak pertumbuhan tinggi badan. Pada
anak perempuan awal pubertas ditandai oleh timbulnya breast building atau tunas payudara pada usia kira-kira 10 tahun. Kemudian secara bertahap payudara berkembang menjadi payudara dewasa pada usia 13-14 tahun. Yang ketiga, perubahan psikososial selama pubertas. Perubahan psikososial pada remaja dibagi dalam 3, yaitu remaja awal. Pada fase remaja awal, mereka hanya tertarik pada keadaan sekarang, bukan masa depan. Sedangkan secara seksual mulai timbul rasa malu, ketertarikan terhadap lawan jenis, tetapi masih bermainan kelompok atau mulai bereksperimen dengan tubuh seperti menstruasi. Yang kedua, remaja pertengahan. Pada periode middle, adolescent mulai tertarik akan intelektualitas dan karir. Secara seksual sangat memperhatikan penampilan, mulai mempunyai dari sering berganti-ganti pacar. Sangat perhatian terhadap lawan jenis, sudah mulai konsep role model dalam mulai konsisten terhadap cita-cita. Remaja akhir, late adolescent. Pada fase remaja akhir lebih memperhatikan masa depan, termasuk peran diinginkan nantinya, mulai serius dalam berhubungan dengan lawan jenis, dan mulai dapat menerima tradisi dan kebiasaan lingkungan. Yang saya akan bahas yang terakhir yaitu ciri-ciri pubertas. Ciri primer pria dan wanita berbeda. Adapun ciri primer pada tersebut yaitu bagi laki-laki ditandai dengan keluarnya sperma pertama kali yang dikenal dengan mimpi basah. Hal ini dipengaruhi oleh hormon perangsang yang diproduksi oleh kelenjar bawah otak pituitary gland. Hormon ini merangsang testis sehingga testis menghasilkan hormon testosteron, androgen, serta spermatozoa. B. Bagian perempuan ditandai dengan menstruasi, yaitu menstruasi yang pertama kali dialami oleh seorang gadis. Hal ini dipengaruhi oleh perkembangan indung telur yang terletak dalam rongga perut wanita bagian bawah di dekat uterus, yang berfungsi memproduksi sel-sel telur, dan hormon-hormon estrogen dan progesteron berfungsi untuk mematangkan sel telur, sedangkan estrogen mempengaruhi pertumbuhan sifat-sifat kewanitaan pada tubuh seorang atau mengatur siklus haid atau menstruasi. 2. Ciri-ciri sekunder. Berhubungan secara proses reproduksi, namun merupakan tanda yang membedakan laki-laki perempuan. Adapun ciri-ciri sekunder yaitu pada laki-laki tumbuh suburnya rambut, janggut, kumis, dan lainnya. Sudah lazimnya dalam kehidupan ditemukan seorang anak yang baru menginjak remaja ini ditandai dengan tumbuhnya bulu-bulu halus di sebagian tubuh seperti janggut, kumis, dan lain-lainnya. Hal ini terjadi karena rangsangan kelenjar endokrin yang bermuaraan dalam darah. 2. Selaput suara semakin besar dan berat. 3. Wajah anak-anak sudah mulai hilang. 4. Terjadinya percepatan pertumbuhan otot sehingga terjadi pengurangan lemak dalam tubuh. 5. Perkembangan otot anak laki-laki cepat dibandingkan perempuan karena lebih banyak memiliki jaringan otot sehingga anak laki-laki lebih kuat daripada anak perempuan. Ciri-ciri bagi perempuan yaitu pinggul semakin besar, payudara mulai membesar, suara menjadi lebih halus, merdu, buat nada dan tinggi, bulat dan tinggi, tumbuhnya rambut
di bagian-bagian tertentu, yaitu dalam kelamin, kulit semakin halus. Yang tadi ciri-ciri terselir. Ciri-ciri terselir merupakan ciri-ciri yang berakibat dari dua ciri-ciri di atas, di antaranya sebagai berikut. Di antaranya perubahan sikap dan perilaku, munculnya perasaan-perasaan negatif pada diri anak, ingin melepas diri dari orang tua, anak ingin menyamarkan dirinya dengan orang dewasa. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan kata, mohon maaf bila ada penyampaian yang tidak tegas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.